Oke guys, apa kabar mood weekendnya? Nggak kerasa kita udah weekend lagi nih, udah masuk pertengahan minggu dari September. Yang menurut gua mulai nih ada geliat-geliat untuk window dressing guys. Karena banyak kan orang bilang, September gitu ya. Tetapi kalau menurut gua akhir-akhir September, awal-awal Oktober itu yang akan menjadi baseline untuk window dressingnya. Nevertheless, kita selalu pasang di chart. Dan ingat guys, ini adalah analisa, bukan ajakan untuk membeli. Dan kalau kalian mau melakukan trading atau investasi, dilihat lagi. Baik itu money managementnya, baik itu risk reward rasionya ya guys. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas saham Indonesia, saham US, dan juga kita akan membahas mengenai analisa saham, forex, kripto, dan itu list sahamnya. Lalu kita akan bahas 5 saham dari time frame mingguan yang kembali naik untuk cuan ya. Lalu indeks dolar menguat, peluang short di pair ini. Nah, kita akan bahas mungkin satu mengenai forex dulu. Nah guys, sebelum kalian gue ngomongin masalah forex ya guys ya, gue pengen ngasih tahu daripada buat teman-teman tuh naruh duitnya mungkin nggak jelas ya saat ini, dan sekarang tuh udah mulai agak longgar ya guys ya. Nah, sebaiknya tuh kalian mulai diakomodasi uangnya mau ditaruh mana, di salah satunya mungkin di bonds, di saham ya kan, di beberapa, atau deposito. Mungkin deposito nggak terlalu gimana gitu ya, tapi mungkin kalian bisa taruh uang kalian di tempat yang memang mempunyai risiko yang rendah dan juga kemungkinan jalannya lebih banyak. Ingat, bukan kita ngejar uang, tapi uang harus bekerja buat kita ya kan. Nah, skala seperti itu guys, salah satunya adalah kita melakukan dengan trading forex juga guys. Nah, trading forex itu kalau menurut gua bisa kalian pakai tuh GIC. GIC itu apa sih? GIC itu adalah salah satu platform ya, dan juga merupakan broker yang pertama di Indonesia yang memperkenalkan dengan ekosistem baru, dengan sistem platform peer-to-peer untuk pertama kalinya ada di Indonesia. Jadi platform peer-to-peer itu memang baru hari ini diimplementasikan di Indonesia dan di GIC ini, dimana dengan sistem platform ini kita bisa dapat akses menjadi market maker atau penyedia likuiditas seperti bandar. Dan trading GIC juga murah banget guys, karena sudah bebas komisi, bebas biaya inap, dan spreadnya tipis. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana cara join GIC, linknya ada di bawah ini. Oke guys. Nah, sekarang kita bahas ya mengenai forex ya. Kondisi forex saat ini ada apa aja sih gitu ya. Nah, sebelum kita ke trading forex ya, seperti biasa gua yang open bersama GIC adalah strategi profit konsisten guys. Kalau kalian mau ikutan monggo ya. Ada banyak sekali benefitnya, baik itu dari ebook, lalu ada paket indikator custom dari gua, dan cara screening market yang gampang dan bisa langsung diimplementasikan. Kalau kalian mau ikutan, linknya ada di bawah. Nah, monggo kita lanjut. Nah, setelah itu guys ya, gue akan bahas mengenai sentimen ya. Sentimen hari ini adalah nanti akan terjadi di tanggal 22 September guys, yang dimana akan banyak fokusnya di situ. Tanggal 22 tuh sebentar lagi ya, hari Rabu atau hari Kamis ya, di jamnya kita gitu ya. Yang dimana akan terjadi diskusi dan FOMC economic projection. Kapan sih dia akan menaikkan interest rate-nya? Apakah benar di tahun 2023 atau di tahun 2022 gitu ya? Lihat kondisi yang ada sekarang. Seperti yang kalian tahu, kondisi sekarang, kemarin laporan pembukaan pekerjaannya agak turun ya, karena banyaknya COVID Delta yang ada di Amerika. Nah, apakah ini akan memperlambat laju perekonomian yang ada di Amerika? Das akan memperlambat laju perekonomian di dunia. Let's see, dan bagaimana kita lihat proyeksinya. Jadi, sebelum tanggal 22 mungkin akan remain flat, tetapi kalian boleh expect bahwa apabila mereka masih on track ya, maka kalian akan bisa melihat US dollar akan menguat ya guys ya. Nah, lalu kita akan bahas juga potensial US stock yang ada di watchlist yang nanti akan saya kasih ya guys ya. Nah, dari sini guys ya, kita lihat pertama adalah mungkin kita bisa lihat ininya ya guys ya. Pertama kita lihat
Bentar. Nah, yang bisa kita lihat adalah satu, US dollar di XY itu memang mulai menaik ya guys ya, dan ini biasanya bisa mentok ke 93 lagi. Kalau dia tembus 93 bisa ke area 94 95 ya guys ya, dan itu memang akan terjadi kayaknya karena masih on the way tapering tersebut ya. Nah, setelah itu ya, kalau kita lihat SPX 500 ya, dia memang keluar nih dari area-area bounce-nya ya, dilihat ya dari trend line-nya ini keluar dari EMA 20, tapi ini biasanya terjadi memang ya guys ya kalau di daily, dan kalau kalian lihat di monthly ya masih oke sih ya gitu ya. Kalau kalian lihat di weekly juga sama guys ya, masih oke dan masih sejalan ya. Lebih lihat tuh kalau dia sentuh di monthly, nanti boleh dilihat lagi kalau dia mantul mungkin bisa nyampe 4.750 ya. Lalu Dow Jones juga sama ya guys. Sebentar ya, Dow Jones. Ya, juga sama ya, masih naik ya. Jadi kalau menurut saya sih masih bisa dilihat ya. Dan ini lagi koreksi, potensi untuk kalian bisa lihat. Nah, Hang Seng kalau saya lihat ya, indeks future dia masih turun nih. Dan dia kalau menurut gua akan terus turun ya guys ya. Kalau dilihat dari sini kemarin sempat naik setelah ada MFP itu, tapi dia akhirnya menurun lagi. Kalau gua bilang bahwa kalau dia turun seperti ini dan tembus dari 23936, mungkin dia bisa sampai 225 daerah-daerah sini ya guys ya. Nah, itu Hang Seng. Lalu kita masuk ke XAU USD. Ya, XAU USD U4 hour ya, kelihatan bahwa dia melemah ya guys ya. Dan kalau menurut gua seperti ini bisa kalian open sell lagi nih ya, di atas 1766 SL-nya di atas 1766. Ini kalau dia jebol mungkin bisa sampai ke 1725 ya. Dihitung lagi risk rewardnya ya guys ya. Kalau saya akan lihat seperti ini ya, kurang lebih ya. Ya, seperti inilah kurang lebih. Nah, monggo dilihat-lihat di screenshot seperti apa ya. Ya, seperti ini ya. Nah, sip ya, kurang lebih seperti ini ya. Monggo di screenshot dan dikasih lihat. Oke guys ya, jadi tunggu dulu dia posisi balik, langsung kalian hajar, tunggu sampai 17.25 atau 16 ya, malah bisa sampai 16 ya. Kalau kita lihat di 4 hour atau di one day ini bisa sampai 16 ya, malah bisa sampai ke sini ya. Best deal adalah kalian open sell. Oke, lalu setelah itu yang untuk open sell lagi adalah Euro USD guys ya. Euro USD juga sama ya, ini juga bagus adalah untuk open sell ya, masih turun semuanya ya tuh ya. Jadi bisa sampai ke 116641, beli di area 117339 untuk open short ya, SL di bawah 11.17. Lalu di GBP USD ya masih sideways ya guys ya, tapi cenderung turun ya. Jadi kalian lihat kalau dia jebol lagi 1372 atau dia ada pantulan di 137558, mungkin dia bisa sampai ke 136865. Oke, lanjut. Setelah itu habis itu kita ada ke ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa ke USD JPY. USD JPY atau ini juga sama ya, USD hanya akan menguat. Ini expect bahwa dia akan ada pantulan bisa menuju ke 110223 dan 110347 ya. USD CAD ada another one yang mungkin kalian bisa lihat juga ya. Ini juga sama, dia akan menguat dan cenderung menguat guys, apalagi kalau misalnya dia bisa tembus 12.7 bisa menuju 128972 ya guys ya. Ini udah lucu banget kalau menurut gua, boleh dilihat. Lalu setelah itu ada GBP JPY.
Kalau menurut saya bagusnya adalah sekarang adalah against US dollar guys. Nah, kalau GBP JPY overall memang dia turun ya. Ya, tuh. Ya, jadi kalau menurut gua kalau misalnya dia turun lagi jebol dari 150.824 mungkin bisa sampai ke 150.126 ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat untuk open sell bentuknya juga sama ya. Ini juga udah lumayan lucu. Mudah-mudahan bisa sampai 150.034. Oke. Baik. Setelah itu kita akan masuk ke area-area apa namanya? US stock ya. US stock kalau menurut gua seperti kita lihat ini adalah performance mingguan ya guys ya. Microsoft mungkin lebih yang bisa dilihat, lalu ada Google ya. Yang lain mungkin agak merah ya selama minggu ini. Wajar karena Apple baru launch ya kemarin, udah dari bulan Agustus ya udah gue ngomongin bahwa dia akan naik dan sekarang banyak yang take profit. Amazon kita bisa lihat juga dari chartnya. Lalu Tesla, kalau menurut saya Tesla dan ada beberapa item-item yang bisa kita lihat. Salah satu contohnya adalah seperti ini guys ya. Pertama adalah Tesla, FB dan Netflix ya. Nah, Tesla guys ya. Ini dia baru setelah kemarin masalah apa namanya? Bitcoinnya selesai ya, banyak orang yang nggak percaya. Ini mulai lagi banyak orang mulai menumbuhkan kepercayaan terhadap Tesla lagi ya. Kita lihat kalau dia tembus dari 786 bisa ke 877 ya guys ya. Lalu setelah itu ada FB ya. FB kalau menurut saya juga sama ya guys ya. Boleh dilihat-lihat kalau dia mantul ya menuju 385, mudah-mudahan bisa ke 420. Lalu setelah itu ada Netflix and FLX ya. Netflix kalau menurut gua ini juga seru ya. Ini setelah dia bounce muter ya, ada pantulan SL ditaruh di 574, mudah-mudahan bisa ke 590.56 menuju 607 ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa follow the trend aja, bisa naik sampai 640. Lalu setelah itu ada MACD guys ya. McDonald Corporation juga menurut gue juga lucu, kemarin lagi test support ya. Setelah breakout kita lihat kalau ada pantulan di 242 mungkin bisa menuju sampai 265, SL di bawah 239. Lalu setelah itu ada apa namanya, Moderna ya, lagi koreksi ya guys ya, tetapi memang kayaknya akan ada pergerakan lagi. Apakah boosternya bisa dikasih atau tidak masih kita lihat. SL di bawah 406, mudah-mudahan bisa nyampe ke 580 atau 520 ya. Oke. So itu dari apa namanya, dari saham ya. Ya, dari saham. Lalu kita masuk ke kripto guys. Nah, kripto performance weekly-nya juga lumayan nih guys ya. BTC naik 4,21%, Ethereum 0,73. Lalu kita akan bahas baik itu ada Cardano, BNB dan USDT ya guys ya. Lalu beberapa juga masih sell. Kalau kalian memang bisa open sell, mungkin kalian boleh lihat tuh Cardano, BNB dan segala macam. Tapi tentunya ini adalah performance-nya, kalian bisa lihat di chartnya lagi. Oke, baik, kita langsung ke BTC ETC ya. BTC USD. BTC USD kalau menurut gua nih ya, jadi ada performance-nya lumayan lah dalam minggu-minggu ini gitu ya guys ya. Tetapi kalau kalian lihat ya, memang masih doji ya. Dan ini akan terjadi apa namanya, doji sampai di hari Rabu yang tadi gue bilang. Mereka kan juga berhubungan dengan US dollar ya guys ya. Expect bahwa dia akan ada pelemahan ya. Ini bentuknya ya guys ya. Walaupun dia memang naik, teman kita lihat kalau dia tembus di bawah 46336 mungkin kalian bisa open sell menuju ke 443. Kalau kalian belum nggak bisa open sell ya tungguin aja sampai dia tembus dari 488 ya. Lalu ada Ethereum USD. Ethereum USD juga sama ya guys ya. Ini akan ada pelemahan yang mana apa namanya, mungkin kalau tembus dari 3315 bisa menuju 3194 ya. Lalu ada Cardano US dollar ya guys, sama juga jadi masih melemah gitu ya. Apalagi kalau dia tembus dari 2.298572 bisa menuju ke 22
6579 ya. Lalu setelah itu kita lihat BNB. BNB ya, kita bisa lihat bahwa dia masih turun ya guys ya. Kalau dia jebol dari 2.29 bisa menuju 2.231544. Oke. Lalu setelah itu kita ke USDT ya. Sama ya guys ya, masih flat ya kalau menurut gua ya di 4 hour, jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa gua akan ada kelas, kalau kalian mau ikutan monggo ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, next phase atau chapter berikutnya kita bahas mengenai saham. Monggo yang mau lewat. Yuk kita bahas saham yang kedua ya guys ya, mengenai saham Indonesia ya. Setelah kita bahas mengenai saham US, Forex dan yang lain-lain ya. Saham Indonesia kita ngomongin mengenai beberapa saham sih, ada RALS, Beton, PPJL dan segala macam. Kalau kalian lihat ya guys ya, di sini ya, kalau kalian lihat JKSE ya, itu memang lagi baik ya, bagus ya, dan katanya memang ada pembelian yang meningkat baik itu dari asing dan sebagainya. Tapi jangan terpengaruh ya guys ya, it's not a very good moment first gitu ya di bulan ini ya, memang oke tapi cenderung masih flat ya. Dan kalau kalian lihat ya dari sini pakai basic aja ya, JKSE kalau menurut saya masih belibet ya. Ini adalah pakai MA-an aja ya, prinsip-prinsip yang sederhana tapi talk chart gitu ya, masih belibet ya. Tetapi memang kalau dia tembus dari 6221 mungkin bisa lancar ke area 6391 guys ya. Tetapi saat ini masih wait and see, apalagi kalau kalian yang mau trading di LQ45. Kalau kalian lihat bahwa di LQ45 ya, sebentar, LQ45 nah ya masih belum oke ya guys ya, masih membentuk lower high lower low ya, terutama di di daily-nya gitu ya. Jadi kita masih tunggu, kalau dia mantul di atas 880 mungkin baru oke. Di Kompas 100-nya juga sama ya guys ya, ini adalah saham-saham yang paling liquid ya, sama seperti LQ ya, itu masih sideways. Nah, sedangkan di saham-saham seperti non siklik itu masih turun gitu ya guys ya. Lalu properti mungkin masih ada kenaikan sedikit ya, tetapi memang masih belum lancar banget ya kan. Tetapi ada juga yang memang udah mulai bangkit, seperti saham-saham tekno yang tadinya dia dari bulan Mei dia lancar-lancar terus naik ke atas. Ini terbukti dengan adanya DCI, terus habis itu ada beberapa saham-saham yang lain mulai ada perkelihatannya gitu ya. Nah, lalu setelah itu ada Trans juga sama ya guys ya, ini masih heavily, sektornya masih heavily heavily naik ya guys ya, dan ini kelihatan banget dia masih bagus banget untuk dilihat-lihat, terutama untuk saham-saham yang lagi koreksi gitu ya. Lalu ada satu lagi yang mau gua kasih tahu adalah infra ya. Infra juga sama ya guys ya, ini udah mulai naik, bentuknya juga udah mulai strong gitu ya, dengan MA yang sudah mulai tertata rapi, dan ini udah bisa dilihat ya, baik itu ADI, Waskita, WWPA, JSMR dan yang lain-lain boleh dilihat. Nah, bagaimana dengan finance Om? Finance mungkin masih belum ya, kita lihat nanti dari chartnya. Energi gimana Om? Energi juga udah lumayan ya, terutama dari saham-saham batu bara ya kalau gua melihat ya, karena memang mereka berhasil bertahan di atas 180 untuk call-nya gitu ya, dan mungkin akan naik. Dan memang angka-angka komoditi baik itu tins, nikel dan segala macam itu juga masih menunjukkan naik. Nikel kalau nggak salah sampai 20.000, dan ini kita lihat bahwa kalau dia misalnya naik lagi mungkin bisa diambil gitu ya. Secara di weekly juga kalian boleh lihat bahwa dia udah mulai lumayan gitu ya, dan secara monthly juga sama. Oke, baik, kita langsung mulai ke area
saham-sahamnya ya guys ya. Ya, pertama mungkin sahamnya kita masuk ke sini, sticky note gue mana? Ini dia. Ya, oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke saham-sahamnya. Pertama kita ngomongin mengenai Bevin. Yang gue taruh di daily. Untuk request nanti akan gue buka sesi terpisah ya guys ya. Di hari ini kalian tungguin aja, monggo stay tune. Rals kalau menurut gue masih lucu ya guys ya, menuju 730, SL di bawah 665, kalian coba beli di 680. Ini bisa lama nih ya, mungkin bisa nyampe 800 ya. Lalu setelah itu ada beton. Beton kalau menurut gue guys, beton ya, ini juga seru ya, mulai ada pertanda dari dia breakout, dia mulai naik lagi. Apakah dia nanti akan sideways lagi, kita lihat aja. Tapi kalau kalian suka yang doyan yang ya aman-aman terus naik gitu ya, SL kalian taruh di 478, beli di 508, ikutin aja, follow the trend. Lalu setelah itu ada PPJL. PPJL kalau menurut gua ini bagus ya. Cuman tunggu koreksinya dulu. Kalau koreksi di 8890 monggo diambil, SL di bawah 87 untuk yang swing ya. Untuk copet monggo aja, bisa dilihat-lihat. Lalu setelah itu ada ASA. ASA kalau menurut gua juga seru ya guys ya. Ini baru breakout dari 2800-nya. Mudah-mudahan dia bisa nyampe ke 4000 atau 3500 ya. Follow the trend aja, tapi kalau menurut gua kalau yang swing harus tunggu dia sampai di area 3000 dulu. Kalau dia mantul baru diambil dengan SL di bawah 2870. Ya, ingat ya guys ya, analisa ini adalah analisa berdasarkan price action dan tape reading ya guys ya. Bukan ajakan membeli, tetapi bolehlah dilihat-lihat gitu ya guys ya. Ingat, kalau kalian mau membeli, diperhatikan lagi money managementnya dan juga risk reward rasionya. Oke, lalu ada SCMA guys. SCMA menurut gua ya guys ya, ini juga worth untuk di watchlist ya. SL di bawah 2000, beli di area 2130 menuju 2400. Lalu setelah itu ada namanya AMRT, favorit ya, ibaratnya kayak Walmart nih ya. Dia mulai naik lagi guys, SL di bawah 1355, beli di area 1415 menuju 1545. Menurut gua nih bakalan tinggi ya guys ya, apalagi kalau dia breakout bisa nyampe 1700, 1800 sampai window dressing ya. Lalu setelah itu ada WG guys. WG kalau menurut gua masih seru ya, kan udah gue bilang ya kemarin bahwa infrastruktur mungkin akan lumayan ya. SL di bawah 191, beli di area 198 menuju 211 ya guys ya. Lalu setelah itu ada namanya ya, WG ya, tuh lumayan lah, profitnya mulai naik tuh. Di sini udah ada ya, enaknya pakai trading view ya, semuanya lengkap, tinggal lu bisa lihat. Lalu setelah itu ada Care ya. Care kalau menurut gua Metro Healthcare ya, ini masih naik ya. Ini kalian lihat juga income-nya juga lumayan ya. Nah, dari sini kayaknya lucu banget ya. Kalau kalian bisa ambil di 436, SL di bawah 418 bisa menuju 480 ya Care ini. Lalu setelah itu ada TCPI. Nah, ini adalah salah satu trans ya guys ya, yang lumayan stabil naiknya ya guys ya. Dan ini akan jalan lagi. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 10.000 atau 10.400-nya. SL di bawah 9025, beli di area 9.400. Lalu setelah itu ada Telkom. Telkom termasuk dari infra ya guys ya. Nah, mulai keluar dari 3.400-nya ya, which is good ya guys ya. Ini mulai keluar dan second resisten adalah di 3.600. Kalian boleh beli di area 3.400, SL di bawah 3.400. Mudah-mudahan bisa nyampe 3.600 and beyond ya cuy. Lalu setelah itu ada PPRE dan ADI. PPRE ya, PPRE SL di bawah 214, beli di area 232, mudah-mudahan bisa nyampe 252 dan 276 ya. Lalu setelah itu ada ADI ya. ADI kalau menurut gua juga seru ya guys ya, baru beranjak dari ininya. SL di bawah 825 menuju 1050, beli di area 895 atau 900 ya. Lumayan lah
kalau menurut gua apa namanya bisa dilihat ya. Oke, revenue-nya juga udah mulai ada pembaikan ya, walaupun turun ya. Tuh lihat ya. Nah, baik. Setelah itu guys, setelah itu ada namanya Arto, Bang Jago ya guys ya, Bang Jago ya. Kalau menurut gua ini juga seru ya, udah mulai naik lagi. Kalau menurut gua ini banyak dipegang oleh fund manager ya. Bang Jago ini sebagai bank yang lumayan ya, SL di bawah 15.000, beli di area 15.575, mudah-mudahan nyampe 19.000 atau 20.000. Apakah dia akan menyamai si BBCA? Kita lihat aja ya. Baik, lanjut setelah itu kita ke Harum dan SSIA ya. Harum kalau menurut gua ini juga ada peluang untuk dia naik ya guys ya. Apa namanya, karena dia mempunyai dua komoditi yang memang lagi lancar. Apalagi kalau dia tembus dari 5.600 ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke 6.000 dan yang lain-lain ya guys ya. Mudah-mudahan ya. Beli di area 5.500, SL di bawah 5250, mudah-mudahan nyampe 5025 ataupun naik and beyond menuju ke 6.900 ya. Karena ini area sideways-nya. Baik, lalu setelah itu ada SSIA. SSIA kalau menurut gue juga seru ya guys ya. Ini baru lancar, mau naik, dan kalau tembus 530 bisa menuju 575 dan 600. SL ditaruh di bawah 500. Lalu setelah itu ada BBHI. BBHI kalau menurut gue ya cuy, ya ini juga lucu ya. Baru mau mantul ya, setelah dia breakout, dia resisten koreksi, dan ini mulai ada tanda-tanda perbaikan ya. Kalau dia tembus dari 4.000 atau 3.900 ya, monggo dibeli, mudah-mudahan nyampe 4.500, 4.800. SL kalian taruh di bawah 3.300. Lalu setelah itu ada Excel. Ya juga sama ya, naik ke atas, SL di bawah 2910 menuju 3.300, 3.300 ya. Lalu setelah itu ada Jeva dan Cepin. Nah ini peternakan juga lucu ya guys ya. Pelan-pelan alon-alon menuju 2100, SL di bawah 1890, beli di area 1950, mudah-mudahan nyampe 2100, 2200 ya. Lalu setelah itu ada Cepin guys, Cepin ya, ini juga seru, SL di bawah 6475, beli di area 6675 menuju 7025 dan 7300 ya. Lalu setelah itu ada BJBR dan Range. BJBR ya, ini juga salah satu bank yang menurut gua bakalan rally-nya lumayan agak panjang nih guys ya. Semoga ya. Ya, apalagi kalau dia bisa tembus dari 1.400. Kalian boleh pasang SL di bawah 1315, beli di area 1315, cicilan pertama tembus 1.400, cicilan kedua mudah-mudahan nyampe 1.500 ya. Baik, setelah itu habis itu ada Range ya, SL di bawah 2250, beli di area 2500, mudah-mudahan nyampe 3000 ya. Baik, setelah itu ada ASI dan PTPP ya. ASI juga masih seru ya guys ya, SL 5250 ya, beli di area 5475. Kalau menurut gua masih bisa ke 5775 atau even higher kalau kalian mau ngikutin MA20 nya ya. 6000 sih kalau menurut gua is a something yang bisa kita pakai untuk menjadi area-area yang akan menjadi targetnya. Oke. Baik, setelah itu ada tadi PTPP dan MPPA ya. PTPP kalau menurut gua guys ya masih jalan lancar ya, sama dengan WWPA nya, SL di bawah 1015, beli di area 1100 menuju 1255 dan 1360 ya. Lalu setelah itu ada MPPA konglomerasi huruf L ya guys ya, lagi koreksi, dan gue melihat bahwa ini masih bisa potensi untuk naik ya. Kita tungguin aja di 1055, mudah-mudahan nyampe 1225 ataupun malah even higher ya guys ya. Pertama target sini, SL kalian taruh di bawah 925. Lalu setelah itu ada ADI, udah ya tadi main
Main Lindo Fitmeal juga sama ya, ini juga seru, baru keluar dari breakoutnya. SL di bawah 775, beli di area 805, mudah-mudahan nyampe 875 ya. Lalu setelah itu ada CCSI Yellow Toys, CCSI ya, kabel ya, ini juga seru ya guys ya. Breakout, test support SL 525, beli di area 570, mudah-mudahan nyampe 680. Lalu setelah itu ada Yellow kalau menurut gua ya guys ya, ini juga lagi test support ya. Kalau dia tembus dari 508 bisa nyampe 600, SL di bawah 442 dan 412 ya guys. Lalu setelah itu ada Toys ya, SL di bawah 212, beli di area 246 menuju 330. Lalu setelah itu ada Kota, pulang ke kota, ada 206 di bawahnya, beli di area 224 menuju 368 ya. Lalu setelah itu ada BKSL ya, ini adalah properti yang menurut gua lumayan nih. SL di bawah 66, beli di area 71, mudah-mudahan nyampe 83 ya guys. Lalu setelah itu ada AYLS gitu ya. Ya, copet aja ya kalau menurut gua ya. Kalau kalian mau swing, tunggu di 148, SL di bawah 131 dan mudah-mudahan nyampe 180. Oke. Baik, lalu setelah itu ada PRDA ya. Beli di area 7.800 menuju 8.800, SL di bawah 7150 ya guys. Lalu setelah itu ada PRDA udah, SSI udah, BTPS dan Agro. BTPS ya, SL di bawah 730, 3.500 boleh dibeli, mudah-mudahan nyampe 4030 ya. Tunggu aja nih koreksinya guys, apalagi kalau dia bisa tembus dari 3450. Lalu setelah itu ada ASJT ya, ini juga seru ya guys ya. Kalau dia bisa tembus 167, mudah-mudahan nyampe 192, SL di bawah 152. Oke. Lalu setelah itu ada LPPF dan Bull ya. SL di bawah 2.800, beli di area 2970, mudah-mudahan nyampe 3.400, 3.500 ya. Baik, setelah itu ada Bull, Artonya udah ya. Ya, Bull Buana Lintas ya, SL di bawah 268 ya, beli di area 268, SL di bawah 268, beli di area 286 menuju 306 dan 332 ya. Lalu setelah itu ada U4E ya guys, beli di area 1150, SL di bawah 1030 menuju 1355 1400. Lalu ada Babes ya, SL di bawah 1240, beli di area 1435 menuju 1600 1800. Lalu setelah itu ada MTDL ya, SL di bawah 2740, beli di area 2920 menuju 3200 3320. Lalu setelah itu ada Bevin dan DMX ya, ini adalah gacoan Bevin ya, walaupun dia merce masih up aja ya. Nah ya, apalagi kalau tembus 1185 bisa menuju 1285 dan even bisa nyampe 1575 ya. Bentuknya sih udah seru ya guys ya. SL kalian taruh di bawah 1050 ya. Oke. Ya. Baik, lalu setelah itu ada The Max kalau menurut gua guys ya, ini ada tanda-tanda selama dia nggak tembus dari 3000 atau ke bawah dari 3000 mungkin masih seru ya. Apalagi kalau tembus dari 3400, mudah-mudahan bisa nyampe 4000-nya. Oke. Baik, untuk weekly ya, seperti biasa weekly-nya ya guys ya, gua ambil satu adalah yang bakalan setelah dia koreksi lalu mau naik lagi adalah ITMG ya. Ini
sejalan banget ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe ke area 24.100 ya. Kalau kalian mau ngambil mungkin dilihat di daily-nya, tetapi SL-nya kalian taruh di 16.650 dan 15.475 ya. Monggo kalau kalian yang punya ya, agak mahal soalnya ya. Lalu setelah itu ada Arto. Ya, Bang Jago kalau menurut gue juga seru ya. SL di bawah 13.475 ya. Mudah-mudahan nyampe 18.000 20.000 ya. Beli di area 15.550 ya. Ini untuk weekly ya guys ya, untuk weekly ya. Ya, jangan salah ya. Kenapa Om Yusa bahas 2 kali tapi ini untuk weekly. Lalu setelah itu ada AMRT. Ya. AMRT juga sama ya, mulai tembus, dan ini kalau dia tembus dari ini udah all time high dari sisi close-nya ya guys ya di weekly ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe 1600 1700. SL-nya di bawah 13.25 dan 12.70 ya. Lalu setelah itu ada Excel. Ya, Excel kalau menurut gua ya, mudah-mudahan lancar ya menuju 3.500, beli di area 28.90 ya. Lalu setelah itu ada ITMG, udah ya tadi ya. ITMG-nya udah. Lalu ada Perda. Ya. Perda atau Prodia ya, ini juga seru ya. Ya, ini juga seru, mulai naik ya, mulai keluar. SL di bawah 6725, mudah-mudahan nyampe 8.600 lagi or even 10.000 ya guys ya. Apa namanya, health yang seperti rumah sakit, BMHS, Perdia dan Mika itu boleh dilihat-lihat ya guys ya kalau menurut gua. Oke. So itu aja dari gua, 20 menit aja, semoga bisa berguna buat teman-teman untuk mengarungi market minggu depan. Selalu stay tune dan lihat lagi analisa harian gue untuk kalian memastikan saham-saham yang kalian akan ambil. So see you guys, have a good day, bye.